Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak tangguh dan kreatif, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam kondisi yang sehat walafiat. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Semuanya semangat ya dan senang untuk belajar. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 5. Tujuan yang harus kita capai dalam pembelajaran ini adalah kalian mampu menemukan dan menyimpulkan posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Yang kedua, kalian mampu mengemas dan menyajikan laporan posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Yang ketiga, kalian mampu menganalisis dan memperjelas makna yang terdapat dalam logo. Dan yang keempat, kalian mampu mendesain dan membuat logo secara kreatif. Yuk kita saksikan gambar berikut ini. Gambar apakah ini? Ya, betul. Gambar ini merupakan gambar dari logo ASEAN. ASEAN adalah organisasi kerjasama yang diikuti oleh 10 negara di Asia Tenggara. Salah satunya adalah Indonesia. Ya, Indonesia negara kita tercinta. Tujuan dari organisasi ASEAN diantaranya adalah untuk menciptakan kondisi kawasan yang aman, tertib, damai, dan juga sejahtera. Nah, ASEAN memiliki logo seperti yang sudah kalian saksikan di awal tadi. Ya, benar seperti ini ya. Coba kalian amati warna dan bentuk yang ada pada logo ASEAN. Warna apa saja yang terdapat dalam logo ASEAN? Ya, benar. Ada warna kuning, merah, putih, dan biru. Lalu, terdapat bentuk apa saja yang terdapat dalam logo ASEAN? Pintar, ada bentuk lingkaran. Lalu ada tulisan ASEAN. Lalu yang berwarna kuning gambar apa yaitu? Oh iya, gambar apa ya yang berwarna kuning? Yuk kita cari tahu sama-sama ya dengan menyaksikan video berikut ini. ASEAN sendiri memiliki makna melambangkan perdamaian, persatuan, dan dinamika ASEAN. Berdasarkan bentuknya, yaitu ada lingkaran dan 10 batang padi yang terikat. 10 batang padi yang terikat melambangkan 10 negara ASEAN yang memiliki harapan terhadap persahabatan dan solidaritas. Sedangkan lingkaran yang mengelilingi 10 batang padi tersebut adalah melambangkan persatuan negara ASEAN. Sedangkan berdasarkan warna, ada warna merah melambangkan keberanian dan dinamika, warna biru melambangkan perdamaian dan kemantapan, warna kuning melambangkan kemakmuran, dan warna putih melambangkan Wah, ternyata gambar berwarna kuning pada logo ASEAN tadi merupakan gambar padi yang terikat. Jumlahnya ada 10 yang menunjukkan jumlah anggota ASEAN, yaitu ada 10. Sekarang jadi tahu ya dan tambah wawasan setelah melihat video tadi. Nah, anak-anak, ASEAN memiliki berbagai kerjasama
Kerjasama meliputi kerjasama di bidang ekonomi, sosial budaya, teknologi, bahkan politik. Di sini diberikan 3 contoh kerjasama yang dilaksanakan oleh organisasi ASEAN. Yang pertama yaitu ASEAN Free Trade Area atau disebut dengan AFTA. Yang kedua yaitu ASEAN Cooperative Organization atau disebut dengan ACO, Koperasi ASEAN. Yang ketiga yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN atau disingkat dengan MEA. Perhatikan gambar berikut ini. Ketiga kerjasama yang dilakukan oleh ASEAN tadi memiliki identitas. Yang pertama yaitu AFTA. Yang kedua ini merupakan gambar dari kerjasama masyarakat ekonomi ASEAN. Dan yang ketiga merupakan gambar dari Koperasi ASEAN. Nah, anak-anak, tahukah kamu bahwa logo-logo tadi merupakan logo kerjasama ekonomi antar anggota ASEAN? Indonesia, ya benar, negara kita tercinta, memiliki posisi dan peranan dalam kerjasama ekonomi antar anggota ASEAN. Poin-poin kesepakatan diantaranya sepakat untuk membangun koperasi ASEAN yang mengedepankan prinsip kerjasama niaga dengan memanfaatkan teknologi digital, seraya mengokohkan ikatan dan ikon persaudaraan koperasi di ASEAN. Nah, anak-anak, coba temukan posisi dan peranan Indonesia dalam kerjasama ekonomi koperasi ASEAN. Posisi dan peranan Indonesia dalam koperasi ASEAN diantaranya menjadi tuan rumah penyelenggaraan ASEAN Cooperative Summit 2016, menjadi salah satu perwakilan membacakan poin deklarasi dalam kesempatan peringatan hari jadi ke-69 koperasi, menyelenggarakan ASEAN Cooperative Summit 2016 di Bekasi Town Square, dan ikut serta aktif dalam kegiatan pertemuan koperasi ASEAN. Masih ingatkah kalian dengan logo koperasi ASEAN? Apakah gambar ini merupakan logo koperasi ASEAN? Ya, pintar, bukan ya? Apakah gambar ini merupakan logo koperasi ASEAN? Ya, bukan juga. Lalu, apakah gambar ini merupakan logo koperasi ASEAN? Ya, benar. Gambar ketiga merupakan gambar logo koperasi ASEAN. Lalu, tahukah kalian bagaimana cara membuat logo tersebut? Ya, benar. Bisa menggunakan komputer ataupun dengan menggunakan tangan. Hari ini kita pelajari cara membuat logo menggunakan tangan. Simak video berikut ini. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar membuat logo pada pembelajaran tema 5 subtema 1 kelas 6. Nah, silahkan anak-anak menyimak video pembuatan logo berikut ini. Simak baik-baik ya.
Gampang kan cara membuat logo menggunakan tangan? Apa saja ya tadi langkahnya? Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Lalu yang kedua apa ya? Ya, benar. Yang kedua adalah membuat rancangan atau desain logo. Yang ketiga, buat sketsa atau gambar logo. Yang keempat, warnailah. Dan yang terakhir adalah tulis arti dan makna logo tersebut. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar banyak hal ya tentang peran Indonesia dalam kerjasama ekonomi, kemudian posisi Indonesia dalam kerjasama ekonomi di negara ASEAN, dan juga arti makna logo-logo terkait dengan kerjasama ekonomi di ASEAN, dan yang terakhir yaitu langkah membuat logo menggunakan tangan. Nah, nanti anak-anak bisa mempraktikkan pembuatan logo di rumah secara mandiri ya. Buatlah secara kreatif. Nah, demikian tadi pembelajaran kita untuk hari ini. Sampai jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Jaga kesehatan kalian, tetap semangat dalam belajar, perbanyak makan buah dan sayur, dan juga sering-seringlah cuci tangan. Dadah anak-anak, assalamualaikum.